Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan bersama saya Puspa. Pastinya masih dari studio podcast Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini spesial, kita bakal ngomongin 365 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, buat kamu yang penasaran, ayo buruan seduh kopinya, ambil camilannya. Kita bakal dengerin cerita di balik layar kebijakan Haji Muhyiddin. Pastinya dari orang yang menyaksikan secara langsung bagaimana gubernur kita bekerja, yaitu tenaga ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tasrik Usman, MMPD. Pak Tasrik, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Puspa, baik. Sehat dong ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tasrik, nggak kerasa 1 tahun loh mendampingi gubernur. Ya. Kalau boleh flashback, Ya. apa momen yang paling Bapak ingat selama mendampingi Haji Muhyiddin? Baik, yang pertama kami ingin menyampaikan ke masyarakat Kalimantan Selatan, insya Allah nanti tanggal 20 Februari itu 1 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Nah, selama kita memimpin, menemani atau mengawal dan membantu memberikan analisa pertimbangan pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur, itu banyak memori yang kita jalani bersama untuk kebaikan dalam pengambilan keputusan pemerintah Kalimantan Selatan. Antara lain ada yang kami tangkap bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu selalu kompak. Oh iya, betul. Termasuk Pak Sekda dan seluruh jajarannya. Sehingga dengan modal kekompakan itu membuat seluruh program itu bisa berjalan dengan baik. Betul. Kita kenal dengan 3 serangkai. Iya, 3 serangkai. Alhamdulillah 3 ya, serangkai, Pak ya. ya. Baik, kalau dari sudut pandang TAG nih Pak ya, seperti apa sih gambaran umum kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur kita saat ini? Ya, apa yang berbeda dari pemimpin sebelumnya? Saya tidak ingin membedakan ya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa tipikal daripada kedua pemimpin kita sekarang itu Pak Muhyiddin dan Pak Asnur, itu mereka mempunyai background yang hampir sama, di mana sama-sama pengusaha dan sama-sama pernah duduk di DPR, dan bahkan Pak Muhyiddin pernah jadi wali kota. Nah, dengan modal itu, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan program pembangunan hari-hari itu tidak barang baru lagi, tetapi sudah terbiasa. Sehingga kami dari tenaga ahli ketika memberikan satu masukan dan analisa pertimbangan, alhamdulillah sering selama ini jalan dengan baik. Dan itu terlihat dari hanya dalam waktu setahun sudah terlihat kegiatan-kegiatan dan program pembangunan itu, dari janji-janji kampanye itu sudah satu persatu mulai berangsur. Misalnya Pak Gubernur ingin ada pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan pulau laut dari Batu Licin ke Kota Baru. Itu alhamdulillah sekarang kita sudah kunjungi, kita tinjau, sudah on the track gitu. Kemudian rencana pembangunan pembangunan lapangan olahraga yang bertaraf internasional, atau stadion ya. Nah, itu juga sudah mulai dalam tahap pembebasan tanah. Nah, kita berharap katakan dengan 2 infrastruktur dan akan ditambah lagi dengan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional di Kota Baru, yaitu Mekar Putih, dan pembangunan poros tengah jalan ke hulu sungai. Itu dari sisi infrastruktur. Dari sisi pelayanan publik masih banyak yang nanti akan saya sampaikan. Baik, nah dari berbagai perubahan-perubahan tersebut tuh ya Pak, bisa nggak sih ceritain Pak, apa sih Pak terobosan yang paling merepresentasikan kepemimpinan gubernur kita saat ini? Kalau misalnya bisa dibilang dari sekian banyak, yang paling merepresentasikan. Mbak Puspa, Pak Gubernur waktu baru 3 bulan menjadi gubernur, beliau punya keinginan supaya Geopark Meratus itu mendapat penghargaan dari UNESCO. Alhamdulillah itu sudah terwujud. Kemudian waktu itu kita sebagai tim pemenangan beliau agak khawatir dengan janji beliau ingin mengembalikan kembali bandara yang bertaraf internasional, kemudian
oleh Kementerian Perhubungan diturunkan menjadi status nasional, beliau berjanji ingin menaikkan kembali. Dalam waktu 5 bulan itu sudah tercapai. Sudah terjadi juga. Nah, itulah terobosan-terobosan dan dengan kepemimpinan yang selama ini dilaksanakan oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Sekda dan seluruh jajarannya. Iya, relatif cepat ya untuk realisasi janjinya tadi. Oke, Pak, kita boleh nggak sih Pak di-spill gitu ya, indikator utama apa sih yang digunakan ya oleh pimpinan kita saat ini untuk memantau bahwa ini tuh sudah on track loh, sesuai janji kampanye dan visi misi yang dibuat. Gitu. Apa ada indikator yang dibuat nggak secara spesifik begitu? Pak Gubernur itu kan dia sudah punya pengalaman menjadi wali kota ya, sehingga seluruh program itu beliau selalu menitik beratkan kepada seluruh SKPD, laksanakan seluruh program itu berdasarkan visi misi gubernur, kemudian 10 janji kampanye dan RPJMD. Nah, untuk mengawal itu semua, untuk mencari tahu apakah itu sudah terlaksana, ya dibentuklah tenaga ahli gubernur itu. Nah, kebetulan kita di tenaga ahli gubernur ini, alhamdulillah pilihan-pilihan beliau memang orang yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing. Ada Pak mantan menteri, ada mantan wali kota, mantan wakil wali kota, ada mantan dirjen, ada senior-senior pensiunan SKPD, saya sendiri dari DPR, dan teman-teman yang lain yang kebetulan bergerak di bidang wira swasta, sehingga itu yang menopang seluruh pengawasan yang dilaksanakan selama ini bisa jalan dengan baik. Dan alhamdulillah selama setahun kita banyak mengundang teman-teman SKPD, kita bicarakan baik-baik, kita evaluasi mana yang belum baik kita perbaiki, mana yang harus tidak dilaksanakan, kita minta. Tetapi ada juga program yang menyangkut pelayanan publik yang anggarannya pada saat itu belum mencakup untuk kepentingan pelayanan publik, kita mintakan ke Pak Gubernur supaya hal ini harus ditambah. Kenapa demikian? Karena akan berpengaruh kepada prestasi kalau pelayanan publiknya terhambat begitu. Iya, berarti indikator utama yang paling bisa terlihat adalah adanya tim atau tenaga ahli gubernur yang kemudian juga menjaga indikator-indikator di SKPD ya Pak ya, sesuai dengan janji gubernur. Gitu. Wow, luar biasa. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat lagi nih, menurut Bapak gitu ya, dampak apa sih yang paling nyata terjadi di masyarakat Kalsel saat ini ya, selama 1 tahun kepemimpinan Haji Muhyiddin? Jabatan Pak Gubernur itu kan dan Wakil Gubernur itu jabatan politis. Betul. Kemudian Pak Gubernur memimpin pemerintahan ini dibantu oleh Sekda dan seluruh jajarannya. Nah, kita tenaga ahli ditunjuk beliau untuk membantu dalam rangka menganalisa, memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan. Nah, dari ketiga elemen itu, maka tentu kita setelah mengeluarkan output, itu tentu ada respon masyarakat. Nah, respon masyarakat ini kan tentu ada yang konstruktif, tapi juga kita paham dunia medsos sekarang kan ada yang katakan hoak dan sebagainya. Nah, kita diarahkan oleh Pak Gubernur, Mbak Puspa, setiap ada masukan yang konstruktif dari masyarakat, itu SKPD, kami dari TAG segera menjawab dan menyelesaikan kalau itu konstruktif. Tetapi kalau itu mohon maaf, kalau cuma hoak atau akun-akun bodongnya, kita buang-buang energi itu. Dan beliau minta segera diselesaikan. Tetapi kalau kita juga sudah menyelesaikan, masih aja ada yang katakan yang kita maafkan saja supaya kita tidak punya beban dalam melaksanakan kegiatan pembangunan begitu. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan aku yang berikutnya loh, Pak. Gitu. Jadi kita pengen tahu juga nih, Bapak itu kan sering mendampingi ya kan Pak Gubernur bekerja begitu ya. Nah, respon publik apa yang paling sering Bapak temui gitu? Ya pastinya mungkin tadi beragam ya Pak ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nah kalau misalnya Bapak lihat lagi itu dominasinya lebih ke mana nih Pak? Lebih ke respon positif apa kemudian respon negatif begitu? Ya, ada pepatah mengatakan makin tinggi pohon, makin kencang angin menerpanya. Nah kita Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini kan orang politik ya. Jadi menghadapi segala macam masukan
terus terang masih banyak mayoritas yang masuk ke tanggapan publik yang positif. Itu kita jujur ya. Tetapi ya tentu ada juga satu dua yang, tetapi kita meresponnya dengan penuh kearifan, penuh kedewasaan, supaya misalnya gini, contoh ketika kejadian banjir, ini contoh konkret ya. Waktu itu kan strategi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur udah seluruh SKPD turun. Itu bergerak dengan, tapi ada yang bilang loh kok gubernurnya nggak ada. Nah padahal setelah itu baru Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, Wakil Gubernur sama Ibu turun ke lapangan. Akhirnya terjawab bahwa ternyata memang itu bagian dari strategi pemerintah, supaya kalau memang itu sudah memerlukan katakan perhatian yang sangat serius, ya Pak Gubernur turun. Dan bahkan beliau juga di samping membantu dengan APBD, juga beliau secara terang-terangan membantu dari sisi pribadi. Mungkin bagian dari amal jariah beliau untuk membantu masyarakat. Sekarang Bapak Gubernur sementara di Amuntai. Iya, kemarin membantu juga masyarakat berdampak banjir. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda itu selalu kompak. Nah itu yang membuat kita jadi bersemangat membantu seluruh kebijakan dan kegiatan daripada pemerintah provinsi. Betul. Wajar lah ya Pak ya. Oh iya. Pro dan kontra, positif negatif itu wajar ya Pak. Wajar. Tapi alhamdulillah Gubernur kita menanggapi itu bukan sebagai tekanan, ya, tetapi kemudian sebagai motivasi untuk memperbaiki. Betul. Oke. Baik, kemudian Pak, kita seperti kita ketahui nih ya teman-teman semua bahwa disrupsi teknologi digital saat ini kan luar biasa ya Pak. Pasti akan berpengaruh terhadap keseharian kita semua, termasuk mungkin juga Gubernur dan Wakil Gubernur kita. Nah lalu bagaimana Bapak melihat begitu ya, Gubernur dan Wakil Gubernur kita ini menjaga konsistensi kinerjanya di tengah disrupsi teknologi digital saat ini? Iya, kebetulan leading sektornya kalau di pemerintah itu Diskominfo ya. Kemarin kita sering rapat dengan Diskominfo, seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah itu harus tersampaikan. Dan itu leading sektornya Diskominfo. Tentu dia akan bisa kolaborasi dengan dinas misalnya seperti Adpim, Biro Administrasi. Sehingga apa yang akan disampaikan ke publik itu harus apa yang sudah dilaksanakan. Tetapi kalau ada pun yang katakan terinformasikan itu masih belum jelas, itu Pak Gubernur minta ini secara jelas ke masyarakat supaya masyarakat itu menerima informasi yang valid. Karena sekarang kadang-kadang Mbak Puspa yang A dibilang B, yang B dibilang C. Nah, betul. Itu kami sudah sangat memahami hal-hal seperti itu, tetapi kami yakin dan percaya masyarakat itu masih lebih banyak yang berprasangka baik kepada pemerintah Kalimantan Selatan sampai dengan saat ini. Tapi kalaupun ada yang masih belum, ya mudah-mudahan kita doakan supaya mereka bisa menerima apa yang sudah. Tetapi kalau ada kritik juga Pak Gubernur tidak anti kritik ya Bapak Puspa. Beliau kalau ada kritik, lihat aja demo-demo itu beliau pingin hadir. Beliau hadir langsung. Sampai waktu itu mungkin dari pihak Pak Kapolda mau nahan jangan, tapi beliau enggak, saya mau dengar langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat atau LSM atau mahasiswa. Beliau turun langsung. Nah itulah bagian dari kepiawaian seorang Pak Haji Muhyiddin dalam rangka merampung seluruh aspirasi masyarakat. Ya, jadi untuk menjaga tetap konsisten, kita jaga juga publikasinya, informasinya terus tersampaikan gitu Pak ya ke masyarakat ya. Pastinya nanti Dinas Kominfo menjadi leading sector untuk mengawal hal tersebut begitu. Oke, Bapak, tapi yakin ya? Iya. Oh yakin dong. yakin dong. Masa nggak yakin ya? Bahwa Pak Gubernur ini pasti akan bisa nih merealisasikan semua janji kampanyenya. Apa sih Pak tantangan terbesarnya Pak? Ya, kalau sampai dengan saat sekarang, begini Bapak, kemarin awal 1 tahun awal kepemimpinan Pak Gubernur, kita mengundang seluruh SKPD, badan biro itu ke kantor gubernur. Iya, betul. Kemudian kita evaluasi, kita berikan masukan. Nah sekarang perintah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, itu kami tiga yang turun.
Oh. Misalnya kemarin kita manggil dinas PUPR. Ini door to door ya? Iya, kita Tenaga tanyakan ahlinya bagaimana langsung door to door pembangunan ke SKPD. jembatan Pulau Laut. Dia jelaskan, sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur, kunjungi lagi. Nah, seperti itu Mbak Puspa. Jadi apa yang sudah direncanakan TAG, ya, kayak kemarin Pak Gubernur sementara berada di hulu Sungai Tengah, tapi ada masyarakat yang menginfokan bahwa ada 2-3 kamar di rumah sakit itu yang kamar kecilnya rusak. Itu Pak Gubernur langsung telepon TAG, kita komunikasikan langsung dengan Pak Direktur Rumah Sakit. Alhamdulillah 2 hari selesai. Nah, hal-hal seperti jadi Pak Gubernur sangat sensitif dan beliau ingin kalau ada yang keluhan masyarakat itu disampaikan dan itu akan dijawab dengan kerja. Jadi kerja gitu. Jadi kalau bisa dibilang belum ada lah ya tantangan yang sulit mungkin dihadapi begitu. Dalam organisasi pemerintahan di mana saja di dunia ini pasti ada, tetapi kita mencoba bagaimana menyiasati supaya persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Secepat mungkin ya Pak. Ya, misalnya kayak kemarin ini yang saya berikan contoh, ada kebijakan nasional Mbak Puspa, yang itu berlaku seluruh Indonesia, yaitu dengan adanya penghematan. Betul. Ini kan berat ini bagi Kalimantan Selatan ini ya. Banget, Pak. Iya. Artinya dengan otomatis pemerintah provinsi ke seluruh SKPD, biro dan badan itu juga harus mengadakan penghematan. Iya. Nah, itu yang kami hadapi dalam rapat. Aduh, gimana ini? Tapi beliau sangat memberikan semangat kepada seluruh SKPD bahwa laksanakan. Nah, solusinya adalah dari kami TAG berikan dari katakan ada 7 item yang mau direncanakan tahun itu, tentu supaya tidak mengurangi kualitas yang lain, itu digunakan skala prioritas. Karena kalau skala prioritas kita pakai, itulah masyarakat bisa terayomi dan bisa tertampung seluruh kebutuhan masyarakat itu sendiri begitu. Ya, jadi mana yang paling berdampak Betul. untuk masyarakat itu yang diprioritaskan ya Pak ya. Oke, Bapak kemudian kalau dari apa yang sudah dialami sekarang gitu ya, apa sih Pak yang masih gitu perlu kita benahi? Kalau yang sekarang itu banyak hal yang masih kita perlu benahi Mbak Puspa, tetapi seluruh bidang dari SKPD itu selalu kita evaluasi. Oke, jadi ada evaluasi. Ada evaluasi hampir rutin kita. Dan sekarang itu tadi kadang kita mohon maaf ya, kayak pelayanan publik yang ada di rumah sakit. Pak Gubernur bilang coba kunjungi kalau usah Bapada. Artinya kita datang bukan berarti kita sidak, tidak. Oke. Supaya apa yang mereka sampaikan kepada kami di TAG itu kita cek benar nggak? Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kalau istilah Pak Gubernur, alhamdulillah TAG itu kan bukan PNS, tapi ke volume pekerjaannya sudah sama dengan PNS. Berarti tapi sama jam kerjanya 37,5 jam. Oh, ada yang malam, ya? Mbak Puspa. Tapi karena itu bagian dari tanggung jawab supaya suksesnya program pemerintah Pak Gubernur, ya kita alhamdulillah kita bekerja dengan ikhlas dan dengan baik. Yang penting pelayanan publik terjaga. Terjaga ya. Terima kasih Pak Tasrik. Oke, boleh nggak nih Pak kalau kita rangkum dalam satu kalimat gitu ya? Seperti apa Bapak memaknai 365 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur? On the track. On the track. On the track. On the track. Ya, on the track. Oke, luar biasa. Singkat, padat, jelas ya. Oke, jadi sudah on the track. Jadi kita tinggal menunggu saja ya Pak hasil-hasil atau janji kampanye yang sudah disampaikan ke mungkin masyarakat. Ada saya sampaikan ke masyarakat. Ya, boleh Pak. Baik, masyarakat Kalimantan Selatan yang ulun banggakan, ulun hormati, alhamdulillah tanpa terasa sudah setahun kepemimpinan Pak Gubernur, Wakil Gubernur. Kami dari tenaga ahli yang mendampingi beliau selama ini memohon doa dari seluruh kalangan masyarakat Kalimantan Selatan supaya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda dan seluruh jajarannya diberikan kesehatan, dapat melaksanakan seluruh progres dan tugas-tugas pemerintah ini dengan baik dan bisa tetapi kalaupun dalam pelayanan masih ada ya manusia biasa, ada kekurangan, kami juga minta maaf dan kami mohon doa
supaya pemerintahan ini bisa langgeng dan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan progres selama 5 tahun. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi. Oh, silakan, Pak. silakan. Kita pengen tahu juga nih, apa sih fokus utama kepemimpinan gubernur untuk ke depan yang perlu diketahui masyarakat? Baik, bagus pertanyaan ini. Tadi Pak Gubernur ingin membangun Kalimantan Selatan itu tidak dengan sendirinya. Beliau menggunakan tagline bekerja bersama, merangkul semua. Nah, hal itu dibuktikan beliau dengan bagaimana mungkin Mbak Puspa lihat kerjasama yang baik antara gubernur dan seluruh bupati wali kota. Di setiap kesempatan selalu ada kolaborasi. Dan sekarang Pak Gubernur juga tentu akan mencoba mengkolaborasi dengan program-program pemerintah pusat. Yang sekarang Pak Presiden sudah datang kemarin. Ada sekolah rakyat, kemudian ada Koperasi Merah Putih, ada MBG. Nah, Mbak Puspa lihat kemarin ada sedikit persoalan masalah MBG. Tentu Pak Gubernur langsung mengundang Pak Kapolda, Pak Danrem, seluruh jajaran MBG, apa persoalannya dan apa solusinya. Alhamdulillah sudah jalan dengan baik. Jadi Pak Gubernur ingin pemerintahan itu tidak dikerjakan sendiri, tetapi secara bersama-sama. Dan beliau juga merawat bagaimana hubungan baik dengan Forkopimda, yang selama ini begitu katakan baik hubungannya, karena pandangan Pak Gubernur kalau hubungan kita baik dengan siapa saja, insya Allah energi kebaikan juga itu akan muncul dengan sendirinya. Betul sekali, setuju saya Pak. Ini sebenarnya pertanyaan aku terakhir, tapi tadi sempat dijawab juga, tapi bolehlah nanya lagi sedikit lah ya Pak ya. Terakhir banget nih Pak, ada nggak sih itu pesan gubernur yang mungkin secara spesifik disampaikan melalui Pak Tasrik sebagai TAG untuk masyarakat Kalimantan Selatan? Baik, mungkin selama ini Pak Gubernur itu pertama dia berangkat memimpin Provinsi Kalimantan Selatan dengan niat baik. Kalau bahasa beliau itu, kemarin saya jadi wali kota, yang saya bangun cuma kota. Banjarmasin. Saya ingin supaya saya lebih luas untuk mengabdi. Mungkin Mbak Puspa lihat kemarin itu di dalam visi misi dan debat tidak terungkap masalah rencana pembuatan jalan poros tengah Hulu Sungai. Cuma beliau pernah punya obsesi waktu masih jadi wali kota lewat ada kemacetan di hari Idul Fitri. Lalu beliau berkata-kata dalam hatinya, kalau aku jadi gubernur nanti aku ingin bangun supaya jangan macet. Misalnya kayak Haul Abaguru. Kemudian supaya, jadi padahal itu belum, tapi sekarang sudah beliau perintahkan PUPR supaya bagaimana memulainya di 2026 ini supaya jalan ke hulu sungai itu nanti berada di 2 jalur, yang ke arah hulu sungai dan yang balik itu. Berarti perencanaan sudah dimulai nih? Iya sudah. Untuk itu Pak Gubernur berpesan kepada kami TAG, sampaikan ke masyarakat, terima kasih atas selama ini kerjasamanya dan mohon doa supaya beliau selalu sehat. Amin. Dan Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda untuk melaksanakan amanah ini dengan baik. Sampai nanti 2030 ya Pak ya? Ya. Udah habis pertanyaannya. Banyak banget pertanyaannya. Iya Pak, sebenarnya masih banyak lagi nih Pak. Iya. Ada 365 pertanyaan Pak sebenarnya Pak, tapi mungkin nantilah Pak ya, kita sambung lagi. Oke, kita sudah mendengarkan ya dari Pak Tasrik sebagai tenaga ahli gubernur ya, bagaimana 365 hari kepemimpinan Haji Muhyiddin dan Haji Hasnur Yadi Sulaiman sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Bukan melalui laporan kinerja ya, tapi melalui refleksi tadi, cerita di balik layar gitu. Kemudian pastinya tentu saja arah ke depan betul. Seperti apa. Baik, terima kasih Pak Tasrik telah bersedia meluangkan waktu. Amin. Hadir di Ngonten Aja. Ya, obrolan kita pagi ini sangat terbuka dan sangat menginspirasi begitu Pak ya. Semoga bisa memberikan gambaran nih ya, bahwa di balik kebijakan itu ada proses ya Pak. Ada dinamika juga. Dan pastinya ada komitmen juga untuk terus memperbaiki, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, baik, saya Puspa pamit undur diri. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi di Ngonten Aja yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.